teman-teman sudah hadir di Zoom ini. Kali ini temanya spesial sekali dari Suhu Nengshu, Bodhicitta. Silakan Suhu Nengshu. Terima kasih Koabe, Atma Namaste. Bye-bye. Atma Namaste. Video dong Suhu. Iya. Oke. Mana? Udah belum? Udah. Pagi Suhu. Udah hilang dikit nih Koabe. Oh ya. Keren. Oh ya, kecilan ya mukanya ya? Ya, kecilan dikit. Ya, selamat siang semuanya. Selamat pagi. Ya, Namaste. Bahwa di dalam pengertian kita secara awam, karena kalau pembahasan ini secara detail panjang banget, dan secara Buddhis itu panjang kali lebar. Jadi saya karena di sini beragam dengan pengertian yang baru awam ya, jadi kita bahas bodhicitta itu yang simpel-simpel aja. Pada dasarnya semua orang pasti akan mudah mengerti bila kita sekarang bisa membayangkan bahwa kita ini adalah sama. Jadi bayangin dulu kalau Anda gelasnya penuh, dibuang dulu biar bisa diisi lagi dengan pengetahuan yang baru atau air yang baru ya. Nah, kita bersama-sama belajar karena saya juga masih belajar. Jadi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan bodhicitta? Nah, body, kita lihat kata body. Bahasa Mandarinnya adalah jue. Jue itu adalah pencerahan. Jadi siapa yang bisa melihat dan belajar. Jadi kalau kata jue, atasnya adalah titik 3, ada atapnya. Nah ini sama dengan jue. Kita harus belajar. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, ini kita masih harus belajar. Melihat bukan hanya melihat, mendengar bukan hanya mendengar, berbicara bukan hanya berbicara. Lalu kemudian hati kita, jiwa kita juga bukan hanya sekedar melihat perasaan yang muncul, tetapi di balik perasaan itu ada banyak sekali faktor-faktor yang berkembang. Nah, sehingga ketika kita mau belajar, kita bisa belajar menghargai orang, tidak melihat dengan sebelah mata, tidak melihat orang dari sisi jeleknya saja. Kita harus bisa melihat semua segala satu itu dengan indah, sehingga mata kita tidak tercemar. Yang mencemari mata bukannya mata itu sendiri, mata itu adalah netral. Yang mencemari mata adalah pikiran-pikiran yang muncul setelah objek mata itu masuk ke dalam kesadaran kita. Saya tidak suka, saya tidak bahagia, saya benci. Nah, ini adalah hal-hal yang dimunculkan setelah mata mempunyai kontak mata dengan objeknya yang dilihat. Nah, sehingga bentuk-bentuk pikiran ini yang harus kita jaga. Kalau Bu Eko kan selalu bilang tentang bibit. Bibitnya ini munculnya cepat banget dan selalu bergerak. Nah, kemarin satu detik ada berapa puluh pikiran, ya kan? Nah, berapa puluh pikiran yang muncul. Dia menstempelin, suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, saya bahagia atau enggak. Yang lebih cenderung pada diri kita sendiri yang menilai. Telinga juga sama, maunya dengar yang bagus-bagus, nggak mau dengar yang jelek-jelek. Terus juga telinga kita ini sensitif, kalau orang puji kita, langsung dia telinganya mekar, hatinya mekar, berbunga-bunga. Kalau orang bilang kita bagus, senang. Kalau kita orang kritik kita, jelekin kita, atau mungkin berbicara tentang kita, telinga ini, tidak nyaman. Dan kemudian hati kita tidak bahagia. Nah, itu dia. Dari telinga. Yang salah bukan telinganya. Yang salah bukan cara mendengarnya. Tetapi yang salah adalah ketika kita mendengar objek dan ada kontak dengan objek, lalu kita masuk, direnungin, dipikirin, atau distempelin. Saya tidak suka, saya tidak nyaman, saya tidak bahagia. Itu dia. Atau saya bahagia, atau saya senang, atau saya damai. Nah, ini dari telinga. Lalu kemudian dari mulut juga banyak sekali keluar kata-kata yang kadang-kadang kita nggak sadar. Saya senang bercanda, tapi bagi orang yang nggak senang bercanda, itu merupakan sindiran atau merupakan satu hal yang tidak nyaman bagi dia, atau mungkin salah berbicara kita, ya momennya tidak pas.
Nah, ini juga sangat berbahagia sekali kalau seandainya orang itu bisa mau mengerti ternyata maksud gue tuh cuma bercanda. Tapi bagi mereka, bercanda lu kelewatan atau bercanda lu nggak masuk karena perasaan dia sedang tidak lagi dalam mood untuk bercanda. Oh, berarti kita juga sudah menanam bibit yang salah. Kita juga sudah melakukan hal yang tidak baik. Nah, makanya kadang-kadang bercanda itu harus lihat. Kayak Gus Dur bercanda dia flat aja data, tapi lucu. Gitu, apa yang dikatakan. Terus ketawa Gus Dur itu ketawa yang lepas. Kenapa? Karena dia tidak memiliki beban. Dia tidak ada nilai-nilai kebencian di balik semua unsur candaannya. Dia juga tidak ada nilai-nilai untuk ya semuanya freely gitu ya, damai, sejahtera. Jadi seperti ini, mulut kita, ini apa yang keluar bisa menjadi mutiara kehidupan bagi orang banyak. Maksudnya nasihat kita atau kadang-kadang omongan kita, doa kita, wah orang-orang happy banget mendengarnya. Tapi ada juga dari mulut kita deh lebih banyak keluar yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Sehingga ini menjadi bibit-bibit kebencian di masa mendatang. Kenapa kita tidak disukai orang? Oh ternyata kita tuh kalau ngomong nyablak gitu ya. Kalau ngomong asal ngomong. Terus suara kita itu harus diperhatikan. Suara kita tuh kayak saya suaranya kan tinggi gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau nadanya tinggi ditambah dengan suara yang tinggi, intonasi menyebabkan orang mendengarnya menjadi berbeda. Ini lagi ngomel atau lagi apa dan segala macam. Nah beda sama orang yang suaranya merdu, suaranya enak didengar. Dia marah pun masih ada nada indah gitu di situ. Nah, jadi kita harus memperhatikan kekurangan diri kita dan memperhatikan orang lain. Kembali itu tentang belajar. Jadi belajar yang dipelajari adalah seluruh panca indera dan 6 indera kita. 6 indera itu adalah pikiran. Panca indera kita semuanya memancarkan hal-hal yang baik, menyerap hal-hal yang buruk, lalu jangan dimasukin ke dalam hati. Jadikan hal-hal yang buruk itu sebagai pupuk untuk pembangkitan bodi cita kita. Jadi kita harus membangkitkan, oh kenapa saya dimarahin orang? Oh ternyata karena saya masih kurang bagus, kurang baik, atau kurang teliti, atau kuranglah kita perhatikan kekurangan kita ini bukan sebagai satu menjadi ancaman buat kita. Aduh, matilah ini masih belum banyak yang berubah atau ini bukan hal yang baik. Tetapi jadikan kekurangan kita itu dari kritikan-kritikan yang masuk sebagai pupuk. Oh ya, saya nanti akan lebih baik lagi, gitu prinsipnya. Sehingga kita tidak mencemari batin kita dengan ketidaktahuan, ketidakbahagiaan, kebencian. Ini nggak usah kita perhatikan lebih dalam lagi. Tapi kita jadikan semua yang menyebabkan kita terinspirasi untuk menjadi lebih baik sebagai pupuk buat kita. Nah, itu dia. Lalu kemudian pikiran ini adalah panca indera pikiran. Kita harus selalu tahu bahwa cara kerja pikiran adalah menerima. Jadi apapun yang dihasilkan dari kontak panca indera, pikiran kita itu hanya menerima. Dan setelah menerima, ada satu yang namanya ego atau atta ini, yang kalau kita bilang atta namaste gitu kan. Nah, kalau namaste adalah hormatku, salam. Tapi kalau atta itu sendiri adalah keegoan kita atau jiwa kita. Jiwa yang bagaimana? Yang harus kita pelihara. Nah, kalau jiwa yang penuh dengan kebencian, maka salam atma namaste jadi salam sindir. Namaste, udah hebat, lu bagaimana? Gitu. Tapi kalau atanya kita, jiwanya itu adalah jiwa yang penuh kebodian, jiwa yang tersadarkan, jiwa yang tercerahkan. Ketika kita bilang atma namaste, akan terpancar cinta kasih, akan terpancar kebodian yang ada dalam diriku, memancar kepada dirimu, istilahnya. Atau bahasa umumnya keilahian. Yang ilahi itu kan berarti sesuatu yang hal positif semua, tidak ada yang jelek. Keilahian dalam diriku memancar kepada diriku. Nah, inilah yang harus kita pelajari dari 6 pancaran indera kita, atau 6 kesadaran indera-indera kita yang ada. Sehingga dengan menyadari ini, mata kita lebih teduh. Melihat, menatap, orang teduh sama menatap orang penuh kebencian kan berbeda mata. Jadi sorot mata aja bisa berbeda. Mata yang damai, mata yang teduh sama mata yang marah-marah, mata yang kesel, mata yang jengkel. Nah ini mata aja, sosok mata, sorot mata, lalu kemudian cara melihat itu udah memberikan hal yang berbeda. Padahal fungsi mata memang untuk melihat, bukan nakut-nakutin gitu ya. Lalu telinga kita juga akan menjadi filter yang sangat baik sekali. Ketika kita mendengar yang jelek, kita tidak langsung emosi dan tidak langsung marah. Kita jadikan itu suatu hal yang netral.
Oh ya, terima kasih atas kritikannya. Kenapa harus marah? Karena pada dasarnya orang bisa ngeritik kita kalau kita tidak baik atau kalau kita tidak benar. Kalau kitanya benar, tidak mungkin ada yang mengkritik kita. Tapi di dunia ini mau benar atau mau salah, kritikan pasti ada. Jadi kita harus nanggapinnya secara netral. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Masuk ke dalam jiwa kita, ini menjadi satu lowongan kerja. Ya, pada ketika kita mendengar ini menjadi satu hal yang baik banget dan kita harus jadi teduh gitu. Nah, terus juga mulut kita. Saringannya ada di mana? Saringannya dari atma kita memancar, atma yang penuh dengan kegalauan, ketidaktenangan, kebencian, maka mulutnya akan otomatis itu akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, pujian sedikit, lalu kemudian lebih banyak caci maki, emosi, kemarahan, karena atmanya, jiwanya belum tercerahkan atau jiwanya belum memiliki sesuatu keindahan yang terdiri dari cinta kasih, welas asih, kesabaran, dan segala macam. Jadi ini kita terus belajar untuk menjaga yang keluar dari panca indera. Ketika panca indera ditambah 6 indera kita ini tercerahkan, ketika semuanya sudah memiliki kebaikan, tercerahkan, maka dia akan menjadi U. U itu bahasa Mandarinnya sin, hati, 5, mulut. Jadi ada bahasa Mandarin itu hati, 5, U, sama mulut. Oh. Nah, ketika digabung 3 karakter ini, artinya pencerahan. Ya, kayak lagunya Andy Lau, U. Ya. Jadi ketika kita melihat lagunya Andy Lau, U, tentang pencerahan, nah, ini berarti 6 indera kita sudah tercerahkan. Disitulah disebut dengan Cie atau body. Kebodian itu muncul ketika 6 landasan indera kita sudah terjaga, sudah tercerahkan, sudah melihat. Jadi dalam Cie ada Cien atau melihat. Melihat bahwa hakikat yang sesungguhnya di dunia ini apa sih? Nah, hakikat sesungguhnya kalau kita mengatakan aku, milikku, punyaku, segalanya aku, harga diriku. Nah, berarti itu belum menembus hakikat yang sesungguhnya. Karena hakikat yang sesungguhnya adalah sunyata. Sunyata atau kekosongan. Atmamu, atmaku, jiwa ini, jiwamu, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang harus diperjuangkan sebagai aku. Ketika kita melihat atma sebagai non-atma atau anatma, maka jiwa kita ini sudah bukan lagi aku, tetapi kita. Kita itu berarti kita sudah melebur dengan semesta. Atma yang melebur secara semesta inilah yang disebut pencerahan. Bahwa tidak ada aku, tidak ada kamu, tapi adanya kita, adanya kami, adanya semesta. Nah, ketika kita sudah melebur dengan ini, maka kata Atma Namaste akan menjadi sangat menyambung sekali, karena bukan lagi masalah aku di sini, tetapi masalah kita, Atmamu dan Atmaku. Kita saling menghormati dan kita saling melebur, maka Atma ini tidak ada lagi keselfishan, kesombongan, keakuan yang berada bersarang di dalam diri kita. Nah, paham ya pengertian atma yang masih kotor dan masih terkontaminasi dengan atma yang sudah memiliki kesadaran penuh, awaken, tercerahkan, dan bukan hanya untuk milikmu, bukan menjadi dirimu, tapi menjadi semua. Nah, ini ada perbedaan di sini. Pola pandang dan cara pikir juga berbeda. Ketika kita masih memiliki atma yang diri, dan aku, semuanya hanya untukku, kebahagiaanku, kekayaanku, rumahku, istriku, anakku, semua yang aku, dengan atma yang tadi sudah dengan bukan aku lagi, tapi atma jiwa, soul yang sudah matang, jiwa yang sudah tercerahkan, jiwa yang sudah memandang bahwa penderitaanmu adalah penderitaanku, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Apa yang aku dapatkan di sini akan kusebarkan buat semuanya. Apa yang ku ingin bagikan bukan untuk kebahagiaan sendiri, tetapi kebahagiaan semuanya. Ini sudah terjadi pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang kedua di sini adalah ketika kita sudah berani melepas. Apa yang harusnya menjadi milikku, aku lepas menjadi miliknya. Milik mereka, ku berdana, ku puji, aku membesarkan dirimu, aku membahagiakan kamu, dan semuanya ini adalah kalian. Jadi apa yang saya berikan, semuanya dengan tulus dan ikhlas, baik dengan pikiran, ucapan, perbuatan,
dan juga sorot mata, pendengaran, tidak hanya mau mendengar yang bagus-bagus juga, mulut mengeluarkan mutiara-mutiara indah kehidupan. Maka ketika ini terjadi, ketika kita sharing kepada semesta, kepada semuanya, ketika kita berbagi, hal yang luar biasa adalah ketika melepas, maka yang datang kepadamu akan bertubi-tubi. Walaupun tadi kita katakan sudah bukan milikku, sudah bukan hakku, sudah bukan apa. Tapi kebahagiaanmu adalah kebahagiaan semesta karena kamu memancarkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada semesta, maka semua orang bahagia, semua makhluk berbahagia, dan kamu sendiri pasti akan merasakan efek daripada itu. Dibanding kita hanya ingin mempertahankan kebahagiaan saya sendiri, kedamaian saya sendiri, keluarga saya sendiri, dan tidak mau memikirkan yang lain, maka kebahagiaan ini hanya kebahagiaan kecil, cahaya kecil doang yang cuma tep. Jadi ketika kita memancarkan, bergabung di sini bersama-sama memancarkan pada semesta, memblessing semesta, memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk, dan kita bisa berdana apapun yang kita bisa berikan, dengan kebijaksanaan tentunya ya, bukan dengan pandangan yang sempit, tapi dengan kebiasaan. Mana yang penting kita bisa bantu, mana yang urgent, mana yang hati kita mudah tersentuh, mana siapa orang yang paling bisa kita bantu. Ketika ini sudah terjadi merupakan satu kebiasaan, bukan hanya memikirkan tentang aku, maka yang akan balik padamu, kamu akan disenangi sama banyak orang, kamu akan diberikan kepercayaan, kamu akan diberikan jalan yang terang, banyak orang membantumu saat kamu jatuh, banyak orang mengulurkan tangan kepada kamu. Kenapa? Karena kita tidak berat tangan, tapi ringan tangan. Ringan tangan bukan untuk mukul ya. Ringan tangan ini untuk menolong semua makhluk dan semua orang yang membutuhkan. Ini adalah timbal balik. Jadi ini kita betul-betul harus belajar. Maka pencerahan yang dilakukan oleh panca indera kita ini adalah hasil belajar sejak kita kecil sampai kita dewasa. Hal kecil kita belajar bagaimana untuk bertahan, bagaimana untuk memulai, bagaimana untuk start, bagaimana untuk mengisi. Itu adalah masa-masa kecil kita. Semua masuk, semua masuk. Begitu dewasa, semua dari saring. Suka dan tidak suka, nyaman dan tidak nyaman, apa yang bagus, apa yang tidak bagus, apa yang saya mau, apa yang saya kejar, apa yang saya dapatkan. Begitu kematangan yang terjadi dari sosok yang dewasa, ini adalah kematangan pola pikir, kematangan berucap, kematangan bertindak. Kematangan inilah hasil dari pembelajaran. Dan Anda sudah tahu perbuatan-perbuatan apa yang menyebabkan kamu menderita. Perbuatan-perbuatan apa yang membuat kamu bahagia. Sehingga pencerahan ini akan diberikan, di-sharing pada orang lain. Dan kematangan spiritual terjadi ketika kita menuai. Ketika kita mendapatkan efek balik. Ketika kita merasakan dalam hati kita, ya dalam jiwa kita yang tadi itu dalam atma. Perubahan dalam atma dari gelap menuju terang. Perubahan dalam atma dari sendiri menjadi banyak. Perubahan dalam atma kita dari cara pola pikir, pola pandang, dan cara melihat segala sesuatu itu lebih bahagia lagi. Bukannya secara pilih-pilih atau fanpiesin atau kita memiliki keraguan-raguan atau kecurigaan, tapi bukan lagi yang muncul adalah ketulusan dan keikhlasan. Ketika hatimu sudah mekar, makanya hati kan kita dari tidak ada, terus kemudian kuncup. Dari kuncup dia akan terbuka, dari terbuka dia akan mekar. Demikian juga dengan mahkota yang kita selalu kita bayangkan dalam setiap meditasi, cakra mahkota dan cakra jantung. Ketika dia belum ada, ketika dia mekar, kuncup, ketika dia sudah mulai mekar, dan ketika dia sudah mekar, maka apapun yang terjadi dalam diri kita semua akan berubah. Proses pembelajaran akan menjadi matang. Proses pencerahan, proses penglihatan, insight ke dalam dan insight outside keluar secara pandangan, ini akan merubah kita. Contoh, ketika kita tertutup, pandangan kita masih sempit, betul, masih memikirkan kebahagiaan diri sendiri, self-centeredness kita masih perlu diangkat-angkat, masih perlu dipuji-puji, masih perlu dikasihani, masih perlu disayangi. Ini masih kuncup. Karena yang terlihat semua hanya bagian dalam aja dari diri Anda. Dan ketika ini sudah mekar, Anda sudah melihat cahaya-cahaya lain yang masuk, bahwa kita hidup tidak sendiri loh, bahwa hidup kamu tidak dalam kegelapan loh, tapi lihat loh, ada cahaya yang mulai menerangi sisi-sisi sudut-sudut, yang mana tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang mana tadinya gelap menjadi terang. Ketika ini sudah mulai mekar. Dan ketika dia sudah merekah, yang merekah ini apa yang merupakan di dalam, apa yang merupakan bagian dirimu, apa yang merupakan milikmu, ternyata bukan lagi milikmu, tapi ini adalah dipancarkan untuk semesta, untuk kebahagiaan semua makhluk,
Dan kamu akan menerima lebih banyak lagi ketika kamu menutup. Saat kamu menutup, mungkin energi ilahi tidak menerangimu, saat kamu menutup, mungkin rezeki tidak masuk ke dalam dirimu. Tapi ketika kita sudah membuka, maka apa yang menjadi milik kita adalah milik semuanya. Dan yang menjadi milik semua juga menjadi kita rasakan kebahagiaan ini. Kita menerima jauh lebih banyak lagi. Nah inilah fungsi mengapa kita harus memancarkan bodhicitta ini supaya kita bisa membuka dan membuka. Dan ketika orang yang tertutup sama orang yang terbuka, mana yang lebih akan banyak menghasilkan? Artinya katanya begitu, saya tertutup dengan saya terbuka. Saya terbuka dengan memiliki banyak teman. Ternyata dengan keterbukaan saya, teman-teman saya ini, kayak di grup ini misalnya, ternyata latar belakangnya masing-masing beda-beda. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang biasa, ada yang pelajar, mungkin ada konglomerat juga di sini. Dan ketika kita satu hati saling membuka, ketika saya butuh bantuan, maka siapapun akan membantu saya dengan sukacita, dengan sukarela. Bahkan bisa mengangkat saya ke hal yang lebih baik lagi. Tadinya saya terpuruk, menjadi ada yang menemani, ada yang menyayangi, dan kemudian ada yang membuka jalan hidup saya. Dibandingkan Anda hanya selfish diri sendiri dan akhirnya pendam sendiri, tidak ada bercerita pada siapapun, hanya merasakan sendiri dan tidak mau gaul dengan siapapun. Bahkan ikut di grup ini juga hanya mikirin dirinya sendiri, tidak mau membuka diri. Akhirnya tidak ada yang tahu permasalahan Anda, juga tidak ada yang tahu bagaimana cara kita bisa membantu Anda, sehingga Anda merasa, gue udah di grup besar nih, tapi kayaknya nggak ada yang perhatiin, nggak ada yang sayangin, kayaknya saya, udahlah percuma. Nah itu karena Anda menutup diri sendiri. Berbeda dengan halnya ketika kita sudah membuka diri, kita menerima siapapun dari latar belakang apapun, dan kita menghargai dia. Inilah Atma Namaste yang sesungguhnya. Saya menghargai keilahian saya yang ada dalam diri saya untuk menghargai keilahian yang ada dalam dirimu. Jalinan komunikasi ini, jalinan hati ini, benang merah ini nyambung. Sehingga kita semua menjadi tidak sendirian. Dan kemudian kita saling bersama-sama membangun sesuatu yang bagus, dan benang-benang merah ini akan terus berkomunikasi, terus berkaitan, terus bersinergi dan nyambung. Sehingga kekuatan kita ini menjadi dahsyat. Ketika kita memblessing, blessing kita bukan hanya untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga kita sendiri, tapi untuk semuanya. Maka Anda yang punya persoalan kecil, ada yang punya persoalan besar, ada yang punya berkah kecil, ada yang punya berkah besar. Ketika ini saling mendoakan, saling mengisi, saling menjaga, saling memancarkan, jadi netral. Bahkan kalau lebih banyak orang yang positif di sini, dan Anda masih kategori yang negatif kecil-kecilan, ini hilang, sirna, dan tidak begitu terasa. Cuma doa, bayangin. Cuma doa, cuma pikiran, cuma pancaran. Orang bilang, apa sih energi? Buat apa sih kita belajar energi? Buat apa sih kita sering mendoakan? Itu kan nggak kelihatan. Yang lebih kelihatan itu duit. Duit itu jelas, kalau kamu gabrukin ke kita, kamu berikan pada kita, kalau kamu transfer ke kita akan merasa hidup kita bahagia. Kita akan merasa hidup kita tidak lagi akan menderita, akan terbebas dari penderitaan. Kalau pikiran kita cuma kebahagiaan itu di duit, dan Anda menganggap remeh energi yang kecil itu, katanya ngapain kita belajar energi, ngapain kita kayak gini duduk meditasi, apa fungsinya buat hidup saya, tidak menambah duit saya. Ini adalah pengertian yang tadi masih kuncup, masih belum mengerti dan belum paham. Kenapa? Karena Anda memikirkan segalanya untuk dirimu sendiri. Saya kalau coba kita lihat, apa sih yang namanya hoki? Orang-orang Tionghoa itu paling ini banget lah tentang hoki. Apapun yang bisa membuat hoki besar, hoki bagus, nah itu dicari, dikejar sampai kemanapun. Hoki, bahasa Mandarinnya adalah fuqi. Fu adalah feng fu, kebahagiaan, rezeki, dan segala macam. Tapi lihat maknanya di sini fu. Kata fu ada kata i. I itu, ibu itu adalah artinya baju. I di situ baju. Satu ada mulut dan ada sawah atau ladang. Artinya, kalau Anda satu orang untuk mulut, untuk makan, untuk kepentingan diri sendiri, dan untuk punya baju, maka garaplah ladang Anda. Anda harus nyangkul, Anda harus bertani, Anda harus bercocok tanam, Anda harus menanam bibit. Nah itu dia pengertian dari fu. Jadi berkah atau fu, kalau Imlek tuh sering di mana-mana, di ampau, di tembok, di mana sering ditulis kata fu gede-gede. Itu artinya Anda sendiri harus menanam, menggarap, terus membuat ladangmu, ladang kebajikan itu menjadi besar. Bukan ladang kejahatan, bukan ladang
ketidaktahuan bukan ladang yang negatif, tapi ladang kebaikan itu harus dibesarkan. Sehingga digarap, ditanam bibit-bibit yang bagus, ditanam bibit-bibit yang indah, maka nanti kamu akan memiliki baju. Kan kalau orang bercocok tanam bisa dijual, menghasilkan, tentunya akan memiliki baju. Nah, itu adalah kebahagiaan. Chi itu adalah energi. Nah, jadi jangan menganggap remeh energi. Karena hoki itu juga energi. Hoki itu bukan datang secara duit, secara materi. Dia datang duit, tiba-tiba kuncung dari langit, kling, duit logam. Mungkin orang pada mati kali ketimpa duit logam ya, yang sangat besar. Nah, mendingan duit kertas katanya. Jadi kalau kita lihat rezeki itu datangnya berupa duit, nah Anda salah. Rezeki itu datangnya berupa energi. Kenapa? Energi. Coba bayang. Kenapa energi? Punya toko, dagang. Oh, tokonya sepi ya. Kenapa? Karena pikiran Anda belum besar. Energinya belum ada. Kebaikannya belum terpancar. Nah, kalau toko rame. Kenapa tokonya rame ya? Karena ada energi yang positif di situ. Coba lihat. Orang ke toko di mana-mana. Cari apa, Pak? Jutek banget sih nanyanya. Cari apa ya, namanya orang mau datang ke toko lu ya mau cari barang dong, ya kan? Jutek amat. Cari apa, Pak? Lalu coba beda. Pak, apa yang bisa dibantu? Aduh, udah lama nih nggak datang. Karena kita nggak kenal. Cuma ngomong gitu doang. Orang merasa tersentuh. Wah, ini auranya bagus nih karena dari pancaran bicaranya enak, nyaman. Terus, ayo Pak, saya bantuin cari apa gitu. Itu hanya kata-kata. Tapi kata-kata itu kan energi. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, ini memiliki kekuatan, memiliki power. Nah, maka hipnosis atau apapun pasti dimulai dari kata-kata. Nah, dari kata-katamu bisa membiusmu. Pancaran cinta kasih, pikiran, dan segala macam ini efek banget. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh menjadi pelayan, bukan menjadi bos, maka Anda akan dilayani oleh semua. Kan customer adalah raja. Dan raja suka-suka dia dong. Kalau Andanya tidak baik, ya saya ngapain? Saya harus belain toko ini. Tapi kalau Anda baik, maka saya adalah raja. Raja bisa memenuhi apapun keinginanmu. Karena kamu menempatkan diri sebagai pelayan. Tapi kalau raja ketemu raja, ya berantem ribut. Siapa yang menang? Kuat-kuatan mana? Nah, ini di sini. Jadi kita lihat di sini, pancaran ini ketika kita pancarkan berupa energi, maka orang juga akan merasakan karena energi ketemu energi. Nah, hoki itu datang. Paham ya? Jadi chi, energi. Ketika kita membesarkan energi kita sendirian, ya hasilnya cuma pelan-pelan dan bersalam. Tapi ketika kita membesarkan energi ini ke semua bareng-bareng bersamaan, dalam waktu yang besar, energi ini akan menjadi powerful dan menjadi lebih besar. Dan inilah yang disebut dengan kekuatan energi. Dan yang dibilang body adalah pencerahan. Pencerahan itu juga abstrak. Pencerahan bukan dilihat dari wajah, pencerahan bukan dilihat dari kekayaan atau kemakmuran. Dan pencerahan itu adalah dilihat dari pancaran energi. Apa yang kamu pancarkan? Wajahmu memancarkan aura yang bagus, sinar yang bagus. Oke, tapi hatimu tidak. Sama aja. Jadi kalau hati kita terpancar dengan luar biasa bahagia, baik, dan penuh dengan pencerahan atau kesadaran, atau saya mengharapkan semua makhluk berbahagia, maka wajahmu otomatis naik ke atas dia. Ketika naik ke atas, wajah akan lebih bagus, dan ketika kita pancarkan, ini menjadi lampu sorot yang sangat luar biasa sekali besar, dan energi ini akan dirasakan oleh semua orang. Jadi, orang yang pencerahan bisa dilihat dari pancarannya. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang sensitif dan peka. Maka butuh kita meditasi untuk merasakan hal-hal yang kecil ini. Energi itu besar, tapi kita nggak mampu merasakan energi yang besar. Kenapa? Karena kita tidak sensitif. Karena kita tidak pernah duduk diam, bisa merasakan getaran, gelombang, dan segala macam, maka kita tidak tahu. Energi ilahi ini besar, tapi kamu hatinya sempit. Kamu tidak mau membuka diri kamu. Kamu juga tidak mau merasakan sesuatu yang sudah ada di dunia ini. Sinar matahari itu terang, tapi kamu menutup jendela kamu. Kamu tidak pernah mau membuka pintu kamu. Kamu tidak membuka jendela kamu, sehingga rumah kamu juga hanya gitu, cuma berdasarkan lampu saja.
Tapi kalau lampunya dimatikan, cahaya dibuka, masuk dari jendela, dari pintu, malah kamu akan lihat, oh ternyata matahari itu terang. Apalagi ketika kamu keluar rumah, kamu akan merasakan bahwa cahaya matahari itu tidak pernah berkurang, atau tidak pernah pilih-pilih, dan dia sangat bersinar, sangat baik. Kalau terik panas ya panas, kalau misalnya dia menerangi, dia tidak akan pilih kasih, kecuali kita menutupnya. Sama dengan energi ilahi itu besar. Cahaya ilahi itu besar, tapi kita menutup diri kita tidak mau membuka diri kita, maka cahaya itu tidak akan pernah masuk dan menerangi kamu selamanya. Jadi ketika orang sudah berpasrah, berserah, bersyukur, nah ini kan gratitude. Ketika kita sudah membuka diri kita, membuka kesadaran ilahi kita, membiarkan yang tadi dari kuncup, membiarkan dia masuk menjadi mekar dan mekar, maka kita akan bersyukur bahwa ternyata selama ini bukannya cahaya ilahi tidak memilih kita, tapi kita yang tidak membuka untuk dia. Nah, itu dia ya. Nah, oke, terima kasih Ibu Emi. Jadi ketika kita sudah berserah, berpasrah, baru kita bisa merasakan. Makanya banyak banget orang Budi itu cuma tung-tung cep, cuma sembahyang, dan sembahyang. Dia hanya meminta untuk dirinya, meminta untuk keluarganya, meminta untuk tidak mau memberikan pada yang lain. Sedangkan ketika kita lihat saudara kita yang Nasrani, dia membuka hati dia, melakukan pujian, membuka dia, bisa merasakan cahaya ilahi itu gampang banget. Dan dia bisa melihat perubahan dalam dirinya gampang banget. Bisa dengan pertobatan, kemudian bisa berubah, bisa selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur, dia akan selalu merasa dirinya itu terus belajar, dan terus berkembang. Itu berkembangnya dahsyat, karena dia gampang bersyukur. Tapi kalau orang yang nggak pernah bersyukur, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya sudah terpenuhi semuanya, dia merasa semuanya sudah cukup, maka selamanya dia tidak pernah akan belajar dan membuka diri secara besar. Ini perbedaan. Makanya mendingan kita menjadi sosok yang terus belajar daripada kita merasa kita udah hebat. Karena di atas langit masih ada langit. Di atas langitnya masih ada langit lagi. Terus kita lihat semesta, di atas semesta masih ada semesta. Kita merasa satu galaksi kita ini sudah luar biasa, ternyata masih ada galaksi lain yang lebih indah. Dan galaksi yang lebih indah masih ada lagi galaksi yang lebih indah. Kita bilang ini klaster kita udah paling hebat, ternyata ada klaster lain yang lebih hebat. Jadi ternyata nggak ada habisnya kalau kita mau lihat ke atas, dan ke atas terus. Tapi sadari kita sekarang, perubahan kita dari titik mana? Orang bilang dari titik nol. Ya, kayak ngisi bensin dari nol ya Pak. Ya, kita ini lagi nanjak terus. Dan ketika kita nanjak, kita harus merasa bersyukur dan terus melihat ke bawah. Aduh, terima kasih. Sekarang saya di sini, nggak bisa nolong siapapun. Tapi ketika kesadaran kita sudah naik, dan kita mengalami kebahagiaan yang kita rasakan, rezeki yang sedikit mengalir, maka kita mulai lihat ke bawah. Aduh, ternyata kita bersyukur. Kenapa? Kita bisa bantu yang di bawah. Jangan ngelihat ke atas. Kalau ngelihat ke atas, Anda akan minder, Anda akan jadi tidak percaya diri, dan kemudian tidak bersyukur. Kalau kita lihat ke bawah, aduh saya bersyukur, saya ada rezeki dikit nih sekarang, saya bisa nanam lagi nih ke yang bantu ke bawah. Ini naik, tanpa kita sadari kita naik lagi. Ketika udah naik, aduh, ternyata lebih banyak lagi yang bisa saya bantu. Wah, lebih luas lagi pandangan kita. Karena kita sudah naik, seperti naik tingkat gitu ya, bisa melihat yang tidak kelihatan. Begitu kita tahu udah sampai di atas, wah lebih luas lagi pandangannya. Bersyukur dan terus bersyukur bahwa kita bisa saling memberi dan memberi. Ini kalau kita ngelihat ke atas. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kalau kita ngelihat ke atas, kita akan selalu merasa kurang. Ternyata, aduh saya belum mencapai ini, aduh saya belum mencapai ini. Kapan saya bisa nolong orang ya? Kapan saya bisa bantu orang ya? Padahal kamu udah naik terus. Dan tidak pernah akan ada rasa cukup. Jadi bodhicitta dalam diri kita, yang saya katakan seperti kambium, adalah ketika kamu masih bibit kecil, jangan patah semangat. Ini bibit jeruk masih kecil. Iya, dia tidak ada artinya. Tapi ketika dia bersinergi, ditanam di tanah yang subur, dia ketemu sama tanah, dia ketemu sama air, dia ketemu sama makanan, dia ketemu sama cahaya sinar matahari. Bibit yang kecil ini, apakah dia akan tetap kecil? Wah, dia akan terbuka tuh. Dan kemudian muncul kecambah, atau bibitnya akan mulai ada tunas di situ. Ketika dia tunas, kalau dia tetap merasa kecil, karena saya ini bibit yang kecil, tidak ada apa-apa, ya tidak artinya, ya dia tetap akan jadi bantet bibit.
Tapi kalau dia selalu bersyukur, terima kasih tanah, terima kasih makanan, terima kasih cahaya matahari, terima kasih air, dan terima kasih siapa yang merawat aku nggak tahu. Pokoknya aku bisa tumbuh besar. Ketika bibit ini tumbuh besar dan terus besar, mulai dia merasa, akhirnya aku tumbuh. Nah, ketika dia menjadi batang pohon yang kecil, dia batangnya kecil, tetapi dia sadar, kamu pasti bisa besar. Kenapa? Karena kamu punya kambium. Nah, kambium inilah bodhicitta. Jadi besarkan dirimu, pancarkan terima kasih ke bawah, terima kasih ke akar yang sudah menunjang, terima kasih kepada makanan, terima kasih kepada tanah, terima kasih pada air ke atas, terima kasih pada matahari, terima kasih pada angin. Dia akan terus tumbuh. Batang ini akan jadi besar. Batang ini akan jadi besar dan besar. Berapa tahun kemudian, seiring waktu kan cepat banget sekarang mau waktu berlalu. Kita ikut gratitude dengan KAB mungkin 1 tahun. Atau ada yang udah 4 tahun. Ada yang udah merasa lama. Nah, masa iya sih kamu tetap sama dibanding pertama ikut? Kan enggak ya. Kita terus berkembang. Tapi kita tidak menyadari karena kita masih merasa diri kita kecil. Dan kalau kita melihat waktunya, pohon bibit yang ditanam makin seiring waktu 2 tahun, 3 tahun, wow, udah jadi pohon besar itu. Bibit jeruk itu akan menjadi pohon jeruk. Dan ketika dia sudah menjadi pohon jeruk, karena kambiumnya sudah besar, karena kesadaran ke bawahnya, karena dia bersyukur ke atasnya, dan di atas dia sudah mulai dahan-dahan yang rindang, dan kemudian daun-daun yang lebat, dia juga bersyukur. Dan kemudian apa yang terjadi? Jiwa kita menjadi luas, menjadi besar, dan kita menyadari satu kesatuan antara akar, batang, daun, dan dahan. Ketika kita menjadi satu kesatuan, kita mulailah berkarya. Jadi pohon jeruk yang besar, ya kalau sudah bersyukur dan dia berkarya, dia akan memberikan kembali rasa terima kasih. Ini rasa terima kasih. Pauan, kanan, atau apapun itu. Kalau kamu sudah besar, jangan lupa nak, berterima kasih. Kalau bersyukur kan ke bawah tadi ya. Bersyukur saya bisa hidup, bersyukur saya bisa bertahan, bersyukur saya bisa besar. Tapi berterima kasih ini adalah memberikan kasih. Dan bukan hanya nerima, tapi memberikan biar semua orang bisa merasakan. Akhirnya apa yang saya bisa berikan pada orang lain? Pohon jeruk itu akan memberikan buahnya. Tapi sebelum buahnya, ya tentu dia akan memberikan keindahannya. Ketika batin Anda ini sudah berkembang, nah ini yang saya ngomong kembang. Ketika batin Anda ini sudah tumbuh dan kemudian berkembang, Anda akan memberikan keindahannya. Kematangan seorang jiwa itu akan menjadikan dia berkembang. Dan ketika kembang muncul, pohon jeruk udah muncul kembang-kembangnya. Tahu nggak sih Anda kembang itu adalah calon daripada tempat buah itu menjadi? Jadi artinya kembang itu akan menjadi buah. Saya nggak tahu. Ketika saat Anda melihat keindahan diri ini, keindahan batin ini, keindahan atma ini yang tadi berubah dari gelap menjadi terang, atma ini sudah indah dan kemudian berkembang. Saat berkembang, wah semua orang akan senang. Kalau yang ngerti tentang tanaman, bentar lagi berbuah. Nah, tapi kalau yang nggak ngerti, dia hanya melihat keindahan dari bunganya aja. Bunga jeruk kayak apa ya? Saya juga belum pernah lihat, kecil-kecil kayaknya. Misalnya tanaman apapun yang indah bunganya. Dan kemudian ketika dia sudah berbunga, berkembang, kembangnya layu, jatuh dia, karena sudah waktunya. Dan Anda jangan menangis. Aduh, bunganya jatuh, aduh kembangnya hancur, aduh kembangnya hilang. Dari situ muncul buah. Ketika Anda terus membuka diri, terus berkembang, terus kemudian bahagia, terus perasaan bahagia, dari kembang itu akan menjadi buah. Buah ini adalah hasil daripada apa yang pernah Anda pancarkan, apa yang pernah Anda tanam satu bibit, apa yang Anda rasakan akan menjadi buah. Jadi perbuatanmu juga sama. Waktunya matang, dia akan berbuah. Dan buah ini bukan hanya satu, tapi banyak sekali buah-buah di pohon jeruk yang akan dikembalikan pada siapapun yang membutuhkan dan terutama siapa yang menanam. Mengerti konsep ini, maka Anda akan mengerti bodhicitta itu sesungguhnya bukan selfish. Bodhicitta itu ketika kita menanam satu bibit, Anda jangan pernah berharap, wah cepet ya tumbuh, cepet tumbuh. Nggak usah, itu udah pasti didoain apa nggak didoain, dia akan tumbuh. Dirasakan atau tidak dirasakan, dia tetap akan ada. Selama kita memberi pupuknya secara positif, dia akan bertumbuh, berkembang, dan kemudian berbuah. Dan buah ini bukan menjadi milikmu sendiri. Buah ini bisa dibagikan kepada semua orang dan disebarkan bagi banyak orang dan kebahagiaan bagi banyak orang.
tentunya pemilik yang menanamnya yang akan merasakan terlebih dahulu. Baru kalau pemiliknya sudah cukup buat diri dia sendiri, dia rasakan ini perlu nih dijual, ini perlu nih dibagikan, atau ini perlu didonasikan. Ya terserah, itu adalah urusan Anda. Artinya si bibit itu sudah selesai memberikan. Tetapi masalahnya, hukum semesta ini bukan hanya cuma nanam, berkembang sekali, berbuah sekali. Tidak. Dia akan terus-terusan dan abadi. Karena kebahagiaan itu akan membuatmu abadi dalam bahagia. Karena dia terus-terusan akan berbuah kecuali pohonnya ditebang. Jadi jangan pernah meremehkan hal yang kecil. Jangan pernah meremehkan menggarap ladang. Wah, ini ladangnya begini. Jangan pernah meremehkan apa itu pohon yang kecil. Jangan pernah meremehkan tunas. Suatu saat dia akan berbuah dan kamu akan merasakan sekarang kebahagiaan. Banyak orang tuh nggak sabar. Begitu dia lihat pohonnya gede, kayak nanam pohon durian contoh. Ini udah 10 tahun nih kok nggak berbunga-bunga. Bunganya banyak, tapi nggak berbuah-buah, nggak ada yang jadi buah nih pohon durian. Udahlah, tebang aja. Anda nggak tahu ketika 5 tahun kemudian dia akan jadi buah yang bagus. Memang harus sabar. Tapi Anda sudah nggak sabar, ditebanglah pohonnya. Daun, ya memang kalau bodi kita itu kalau udah berkembang, besar, mau ditebang, dia tetap akan memberikan manfaat. Contoh dahan yang besar, dia bisa jadi papan, bisa jadi triplek, bisa jadi kayu lapis, bisa jadi bangunan, bahan bangunan, kaso, atau bisa jadi lemari atau meja apapun, dia tetap akan berguna walaupun pohonnya ditebang, walaupun belum berbuah. Itulah bodi kita. Jadi nggak pernah akan ada salahnya memberikan bodi kita ini, merawat bodi kita, membesarkan bodi kita. Karena suatu saat Anda akan tercerahkan dengan kata bodi. Kata bodi artinya yang tercerahkan. Panca indera Anda tercerah, 6 indera Anda tercerah, dan Anda akan melihat kita ini saudara, akan melihat kita ini semua sama. Anda selalu bicara dengan cahaya. Apakah cahaya itu milik satu agama? Pertanyaan saya. Apakah cahaya ilahi hanya bisa dirasakan oleh orang Kristen, orang Nasrani? Apakah orang Buddha tidak ada cahaya ilahi? Apakah orang Muslim hanya bisa melihat cahaya ilahinya hanya untuk bukunya sendiri, kaumnya sendiri? Tidak. Cahaya ini universal. Cahaya ini bisa dirasakan oleh siapa saja. Cuma penamaan kita aja yang beda-beda. Nah, Anda nggak percaya Amitabha. Anda boleh lihat, Amitabha dibikinin patung seperti ini. Misalnya ini patung Amitabha. Anda lihat, itu cuma milik umat Buddha. Itu cuma punya pujaan berhala, itu apapun. Itu bahasa Anda. Tapi bahasa umat Buddha, Amitabha itu artinya adalah cahaya tanpa batas. Cahaya yang menerangi tanpa batas. Jadi Buddha yang berhasil memancarkan cahaya tanpa batas. Terus apakah tahu cahaya yang dipancarkan itu adalah cahaya siapa? Kita tidak tahu. Selama yang namanya cahaya, dia adalah cahaya. Cahaya ilahi, cahaya Buddha, cahaya apapun. Dia tidak pernah akan pilih kasih. Hanya umat Buddha loh yang bisa merasakan cahaya Amitabha. Hanya umat Buddha loh yang bisa merasakan keyakinan terhadap rasa cahaya yang tanpa batas itu. Terus orang Nasrani cuma bilang, hanya orang Nasrani loh yang bisa merasakan cahaya ilahi. Hanya orang Nasrani loh yang bisa mencapai pencerahan. Oh ya? Nah, gitu. Ketika kita melihat semua adalah non-dualisme, ketika kita melihat semuanya adalah sunyata, ketika semuanya udah tanpa aku, tanpa diri yang sombong, tanpa diri yang merasa selalu menang, kita melihat cahaya adalah cahaya. Cahaya ini yang menerangiku, memelukku, menerangi, membuatku dalam keadaan tenang, membuatku menjadi tercerahkan. Saat itu Anda tidak akan lagi memandang manusia berbeda-beda sesuai dengan kotak, wajah, warna, agama, ras, atau apapun. Karena ilahi dalam diriku adalah ilahi dalam dirimu. Kebudaan yang ada dalam diriku atau kebodian dalam diriku, aku melihatnya ada dalam dirimu. Kebahagiaanku adalah kebahagiaan. Ketika Anda melihat ini, mata Anda melihatnya udah berbeda, telinga Anda akan mendengarnya berbeda, dan mulut Anda akan mengucapkan hal yang berbeda. Kalau dulu masih berkata, aku, agamaku, milikku, kekayaanku, ini semua adalah kaumku. Ketika cahaya itu sudah masuk secara universal, Anda merasakan perubahan yang sangat besar. Bukan lagi milikmu, bukan lagi punyamu, bukan lagi kaummu, tapi adalah bentuk semesta untuk semuanya, dan kita adalah saudara. Ketika kita mau melihat saudara, mau Anda yang percaya Adam dan Hawa adalah satu, kita semua dihasilkan dari keturunannya, mau Anda yang bilang manusia pertama itu banyak, dan kita juga adalah berkahnya, sama aja, nggak penting. Nggak penting kita ngelihat ke atas, tapi kita
memusuhi yang ada di sekeliling kita, memisah-misahkan saudara-saudara kita. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Nah, kalau di Buddhis malah lebih dalam lagi pemahamannya dan Hindu ya. Karena kita ini adalah reinkarnasi ribet. Sekarang lu benci banget satu kaum dengan satu negara, benci banget kita memusuhi. Tiba-tiba nanti kelahiran selanjutnya, Anda lahir di situ dan Anda akan dimusuhi oleh banyak orang. Anda akan dimusuhi dengan dibenci karena kamu lahir di negara itu dan kamu menjadi kaum itu. Karena kamu sekarang merasa kamu bukan dia dan kamu tidak mungkin menjadi dia. Tapi hukum kesunyataan akan mengatakan ada kelahiran kembali. Kamu lahir di kaumnya, kamu lahir di negara itu, dan semua orang akan memancarkan hal yang negatif pada dirimu. Beda halnya ketika kita menganggap semua adalah sama, maka kita tidak pernah akan mendapatkan masalah. Kita akan terlahir di tempat yang bermasalah, kita akan menjadi di kaum yang bermasalah, karena kita selalu memancarkan hal yang positif. Bahkan kalau kita bisa, saya akan terlahir di tempat perang dan saya akan orang nomor satu untuk meniadakan peperangan. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan mengusahakan kedamaian. Saya tidak akan menjadi pemimpin yang memancarkan kebencian dan membuat terjadinya perang. Nah, itu jadilah orang-orang seperti itu. Makanya semua nabi, semua rasul, semua guru-guru suci, guru-guru besar itu lahir di tempat konflik. Dia dilahirkan di tempat keadaan yang kacau. Dia dilahirkan di tempat keadaan yang tandus, hati yang gersang. Supaya apa? Hatinya teduh semua orang. Dia bisa mengajarkan ajarannya, bisa meredam. Dia mengajarkan ajaran penuh cinta. Dia bisa menyatukan. Dia bisa membuat pandangan-pandangan orang ada pertobatan, ada perubahan. Dari gersang menjadi subur, menjadi seger. Dari yang tadinya benci menjadi penuh cinta. Itulah mereka akan turun di tempat-tempat itu. Nah, udah kali ya kebanyakan ngomong. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Woi, Koabe jangan tidur. Lanjut aja, Suhu. Silakan, teman-teman. Jika ada pertanyaan. Lanjut, Suhu. Bagus. Lanjut, Seneng Suhu. tuh. Apa? Masih ada Gasnya jalan terus. Minum dulu. Wah, asik tuh yang diminum. nafas dulu, Suhu. Sabar, dulu sabar. Nah, ini satu buku bagus sih. Itu Bu Yuli ya, Ini dari robot. Iya, bagus tuh. Terjemahannya beliau janji setia bodhisatwa. Kalau mau ngomong bodhisatwa, kemudian bagaimana kita melihat ajaran ya. Serem. Apalagi kalau kita kemarin sama Bu Eko aja baru dikasih ngomong tentang bibit aja udah banyak serem. Ternyata bibit kita tuh lebih banyak jeleknya daripada yang bagus ya. Benar ya. Nah, apalagi ngomong tentang bodhisatwa. Bukunya diposting tuh. Apa bukunya diposting di grup. Buku yang ditunjukin. Ini. Ya, tapi ya, ini ajaran lebih ke ajaran Buddhis sih. Bahasanya bahasa Buddhis banget. Bahasa yang agak susah dimengerti awam ya. Nah, tapi kalau mau belajar ya. Jadi contoh gini ya. Saya bacain contoh ya. Ini contoh nih ya. Satu tekad ya. Pelanggaran ini. Makanya kalau udah punya tekad bodhicitta, banyak banget pelanggaran kita nih. Banyak nih. Nah, saya kasih contohnya satu. Karena dipicu sikap bermusuhan atau amarah. Jadi karena kita musuh sama orang nih. Karena kita marah nih, nggak suka nih sama orang. Dan tidak melayani, merawat pasien yang sedang sakit. Ini kan terjadi kemarin-kemarin nih ya. Kasus-kasus belakangan. Karena terpicu bermusuhan, kita beda jenis, beda agama. Atau kita marah karena orang ini gini-gini. Tidak melayani dan merawat pasien yang sedang sakit. Ini adalah pelanggaran daripada bodhicitta. Atau pelanggaran bodhisatwa. Kenapa? Karena dia udah memiliki pilih-pilih. Dan hatinya tercemar. Karena benci, karena amarah. Ini kan udah nggak boleh. Bodhisatwa itu nggak boleh benci, nggak boleh amarah, dan nggak boleh pilih-pilih. Pelanggaran yang sangat besar. Ini kalau begitu. Jika pemicunya kemalasan, ini pelanggaran yang tidak terkait. Dan jika mereka sedang sakit keras, maka mereka adalah harus kita bantu ya. Nah, begitu. Oke. Terus ada lagi nih. Jika bodhisatwa yang udah punya ikrar menolong semua makhluk karena dipicu sikap bermusuhan atau amarah, dia tidak mau menolong pihak lain lagi dan kemudian dia putusin hubungannya dengan pihak lain karena marah tadi sikap. Nah, ini juga
tidak bagus. Ini juga pelanggaran. Nah, jadi banyak hal-hal yang ini yang kita lihat. Merawat kasus pasien yang sakit dan yang menderita, ini adalah sesuatu yang harus ditolong oleh siapapun. Jadi kalau Anda sebagai dokter, jadilah dokter yang manusia, bukan dokter yang satu jenis agama ya. Jadilah dokter yang manusia, yang melayani sesama dengan ikhlas dan tulus. Dan perawat juga sama. Lalu kemudian dipicu oleh sikap bermusuhan, tidak memakai penalaran logis untuk menjelaskan apa yang benar pada pihak lain yang terlibat dalam aktivitas keliru dalam kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Nah, terus juga jika dipicu sikap bermusuhan, tidak membalas kebaikan orang lain. Berat ya. Orang udah baik sama kita, terus kita tidak balas gara-gara gua nggak suka sama lu, ngapain lu bantu-bantu gua? Ini pelanggaran. Aduh. Pokoknya serem kalau udah benar-benar ngikutin Bodi Cita ini yang benar-benar ya. Ya, intinya jangan ada kemarahan, jangan ada permusuhan. Terus ini banyak terjadi. Kalau kita musuh, terus musuh kita itu kedukaan atau apa? Nggak usah pergilah. Nah, baca nih di sini. Karena dipicu sikap permusuhan, tidak menghibur pihak lain yang menderita karena kehilangan anggota keluarga atau harta benda. Orang lagi berduka karena ada yang meninggal, kita nggak mau datang. Bodo amat, bukan urusan gua, rasain lu. Aduh, itu pelanggaran. Terus juga dia kehilangan harta benda, kita sedikit juga nggak mau bantu dia karena dia musuh gua. Wah, itu juga pelanggaran ya. Terus juga menolak memberikan perkakas makanan, minuman dan lain-lain pada saat musuh kita membutuhkan. Jadi benar-benar yang dikatakan kasihanilah musuhmu, ini nggak main-main. Kata-kata ini dahsyat. Ketika kita mengasihi musuhmu, dibanding kita mengasihani orang yang kita sayang, mana pahalanya lebih besar? Coba. Kalau mengasihi orang yang kita sayang, memberikan pada apapun yang mereka butuhkan pada orang yang kita sayang, itu mah udah wajar. Itu mah dengan sendirinya, ikhlas dan tulus. Nggak butuh effort lebih. Tapi kalau mengasihi musuhmu dan memberikan dia, wah itu luar biasa, dahsyat, ya kan? Karena kita harus butuh effort dan menaklukkan ego kita. Oke, nah terus yang lainnya. Banyak banget di sini. Menolak permintaan maaf dari pihak lain. Itu juga. Ayo, siapa yang nggak mau memaafkan? Dahsyat itu. Bodi citamu akan terhalang dan kamu tidak akan dapetin berkah. Ternyata minal aidin wal faizin, saya memaafkan kamu dan kamu harus maafkan saya. Itu benar-benar harus dengan tulus. Bukan cuma di ucapan, di depan senyum, harus pakai hati. Karena kalau kita tidak mau menerima permohonan maaf pihak lain, kita yang salah. Oh, dahsyat kan? Ayo, jadi ngeri kan? Makanya kalau mau ikut di grup gratitude, bersyukur, kita akan menjadi jiwa yang benar-benar besar. Besar hati, besar jiwa, dan segala macam. Nah, kalau nggak mau menolong orang lain karena sikap permusuhan dan keangkuhan, musuh dan angkuh, ya. Terus jangan berbohong. Wah, pokoknya banyak lah. Kalau kita baca ini mah, aduh, kayaknya kita kecil bener. Nggak ada apa-apa ya. Tapi kita harus belajar menjadi besar. Gitu, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Keren. Keren, Suhu. Tapi di Alkitab juga ada sih, Suhu. Jadi kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, betul, apakah upahmu? Satu. Kemudian kasihilah musuhmu, kan gitu. Ya. Apabila betul, dia kelaparan, kasih dia makan, kayak gitu. Jadi sebenarnya sih ajarannya bagus. Semua ajaran itu bagus. Hanya saja kan ada penafsiran-penafsiran yang akhirnya orang itu mempersempit. Jadi ya yang namanya sempit ya dia sesak gitu loh. Ya kalau jadi kita yang bikin penafsiran itu manusia kan. Nah, ya yang bikin penafsiran manusia. Akhirnya memperkecil sesuatu ajaran yang indah. Jadi kalau kita lihat di Mahayana dan Tibetan menganggap bahwa Yesus Kristus adalah bodhisattva. Karena sosok yang mau mengorbankan dirinya sendiri untuk bagian semua makhluk itu disebut bodhisattva. Jadi kalau di Buddhis itu juru selamat itu kayak apa? Semua bodhisattva disebutnya juru selamat. Ketika kita mau menolong orang lain, membuka wawasan orang lain, dan membebaskan orang lain dari pandangan yang sempit,
Itu disebut bodhisatwa atau juru selamat. Jadi kita semua ini adalah bodhisatwa, kita semua adalah juru selamat. Maka jadilah juru selamat bagi dirimu sendiri dan orang lain. Kalau kita menerapkan juru selamat di luar diri kita, maka kita akan menganggap diri kita yang perlu diselamatkan. Tapi ketika kita merasa hubungan itu ilahi ada dalam diri kita, bahwa kita adalah bagian dari juru selamat, tugas kita adalah menyelamatkan makhluk lain, maka Anda akan baru melihat bahwa ternyata Anda memberikan cahaya buat orang lain. Nah, di situ dia. Ketika kita menjadi juru selamat bagi orang lain, ternyata kitalah yang paling duluan diselamatkan. Karena dengan menolong orang lain sama dengan menolong diri kita sendiri. Dengan menghancurkan orang lain, yang paling hancur adalah dirimu sendiri. Ketika kamu sudah benci orang lain, dirimu sudah terbakar oleh api kebencian, dan itu sudah menghancurkan dirimu sendiri. Ya begitu. Ketika kita mengharapkan orang lain meninggal, atau mengharapkan orang lain celaka, kita sudah menggali kubur bagi dirimu sendiri. Iya, makanya musuh itu bukan datang dari luar, bukan datang dari iblis yang menggoda kita dan menyebabkan dia bertepuk tangan atas perbuatan kita. Musuh terbesar diri kita adalah kedirian kita sendiri, kesombongan diri kita sendiri, keangkuhan diri kita sendiri, tidak mau melihat banyak banget yang harus kita rubah, kita tidak mau melihat kita menjadi besar, kita tidak mau melihat orang lain besar, kita tidak suka orang lain berhasil daripada kita tidak mau orang lain itu menjadi lebih hebat daripada kita. Itu karena fokusnya masih di aku dan aku dan aku. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Oke, konsep Makanya menjadi seperti bumi guru. itu loh, Pak Suhu. Jadi konsep menjadi seperti bumi ya. Jadi sifat bumi, sifat tanah itu kan, kalau bumi itu kan dia apa-apain, dia memberikan feedback yang bagus, kan kayak gitu kan. Terus kemudian semua harta kekayaan diapain, disiram air kotoran, dipenuhi dengan tinja, bumi tidak pernah akan teriak, dan dia akan selalu memberikan bunga ya bunga yang indah. Dia berikan pohon ya pohon yang menghasilkan. Dia menghasilkan apapun dari tanah, bahkan kandungan-kandungan yang Anda buang itu kemudian menjadi kristal atau menjadi emas atau menjadi apapun, bumi tidak pernah ngeluh ketika diambil dari dirinya. Nah itulah, makanya coba lihat, orang yang sudah tercerahkan, membaca Alkitab, membaca Al-Quran, membaca Tipitaka, atau membaca Weda, apakah hati dia ada konfesi atau ada pilih-pilih atau ada kebencian? Beda, dia melihatnya semua kata-kata itu menjadi kata-kata yang indah. Beda halnya kita yang belum pencerahan, anti banget megang kitab suci yang lain, atau kita bahkan megang aja kita nyarinya kesalahan daripada kitab suci yang lain. Bukan melihat dari keindahan yang diajarkan di situ, malah kita mencari kesalahannya. Nah itu, sesama Buddhis juga banyak yang saling jatuh-jatuhin, sesama lain juga, lain aliran, lain sekte. Lah, kita ini kan ditunjuk untuk menyadari, bukan untuk mencari kekurangan. Kalau Anda mencari kekurangan, maka kamu selamanya akan kurang, dan yang paling dikurangin adalah kamu. Tapi kalau kamu mencari kelebihan, maka semua akan menjadi keindahan, dan yang akan diindahkan adalah kamu. Ketika kamu mencari kemuliaan, maka yang dimuliakan adalah kamu. Begitu. Dengan memberi kita menerima. Ditutup dulu aja. Penutup dari saya tentang bodhicitta adalah sadari bahwa kita punya kemampuan untuk mengubah diri kita. Sebelum kita menginginkan untuk mengubah dunia, ubahlah diri kita sendiri dengan mengubah pola pandang kita, pola pikir kita, dan membesarkan jiwa ini. Membesarkan jiwa kita, sehingga kita tidak lagi berpikir kerdil, kacamata kuda, dan kita bisa menerima. Penerimaan itu adanya munculnya keikhlasan dalam diri ketika kita sudah mulai bersyukur dan membuka hati kita kepada semuanya. Disitulah kita baru bisa menerima semua hal yang ada, semua hal yang akan bermanfaat bagi kita. Buang sifat-sifat yang jelek, gak usah disimpan sampah-sampah dalam hati kita, tapi mulailah kita kumpulkan berlian-berlian yang ada di sekeliling kita. Apapun itu, dari siapapun, nasihat apapun, walaupun itu kecil, itu adalah berlian-berlian sangat berharga yang bisa kalau kita simpan, itu akan menyebabkan pertumbuhan bagi jiwa kita. Nah, itu aja. Sekian. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Suhu. Terima kasih, Suhu. Ya. Terima kasih Suhu. Terima kasih Suhu. Terima kasih, Suhu. Terima kasih Suhu.